Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah ta'ala bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Wa fi qouli sallallahu alaihi wasallam. Niku nggih. Lan niku ing dalem dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innamal likulli imri'in ma nawa wa innamal lananging pesine iku likulli imri'in. Kadhe saben-saben wong mau utawi perkara nawa kang wis niatake sapa kulum ri'in. Iku dalilun dalil ala annahu la tajuzu an-niyabatu fil ibadat. Enggak boleh yang namanya menggantikan orang untuk melakukan ibadah. Orangnya ada, gitu ya, iso nglakoni, iso niat. Untuk sampean tak gendani salatmu ya, ora kena. Oh, salat tok perwakilan, ora kena, nggih. Termasuk juga niatnya itu tidak boleh digantikan. Meskipun ada beberapa hal yang mustasnayat atau dikecualikan. Wagodlan teman-teman ustusnia dan kecuali ake min darika sangking mengkono taukil apa tafriqatuz zakati bagi ake zakat. Ya, membayar zakat itu bisa ditaukil. Ya, gampangannya seperti ini. Apa pernah Anda sejak kecil terus bayar zakat fitrah dewi? Nggak pernah. Kan berarti orang tua yang mengeluarkan toh. Sing niatke sapa? Apa sampean niat dhewe? Orang tua. Itu an-niyabah fil ibadat itu ada yang diperbolehkan. Taukil fin niyah itu juga ada yang diperbolehkan. Apa itu? Masalah zakat. Pernah panjenengan terus kemudian zaman cilik terus niat zakat dhewe. Ora tahu. Wis tahu niat zakat dhewe. Ora tahu. Bisa jadi sampai sekarang juga belum pernah kan? Nah, yang meniatkan adalah orang tua. Termasuk nopo? Wadzabhul udhiyati lan apa? Nyembelih hayawan kurban. Dzabhul udhiyah itu kan ibadah. Ya kan? Itu bisa diwakilkan. Nah, kalau kemudian ada keharusan nyembelih hayawan kurban dewe-dewe, waduh lah piye. Gitu. Sementara tidak semua orang mempunyai keahlian untuk menyembelih hayawan. Ya, cok arep mbeleh malah ora dadi mati jadi melayu misalnya malah bahaya. Saya juzu mongko wenang apa ataiki lumaki laki fima ing dalam karone tafriqatuz zakat wa dzabhul udhiyah. Nggih. Fin niyati ing dalam niat wa dzabhi lan nyembelih wa tafriqati lan bagi ma'al qudrati sertane mampu alan niyati ing atase niat. Jadi dua masalah ini dikecualikan, termasuk ya hal yang diperbolehkan niyabah, termasuk juga hal yang diperbolehkan untuk taukilun niyah. Paham nggih? Ya. Kalau yang lain-lain tidak bisa. Ya. Wa fil hajjilan iku dalam haji la ya juzu ora wenang apa dalika mengkono-mengkono an-niyabah fil ibadah wala taukil ma'al qudrati sertane mampu. Orang haji itu kan bisa taukil ketika orang itu tidak mampu. Tidak mampu itu bisa karena dia tidak mempunyai biaya, atau tidak mampu karena tidak mampu untuk melakukan perjalanan. Paham ya? Itu baru bisa taukil. Tapi kalau seandainya dia mampu, ya maka nggak bisa terus kemudian karena orangnya sibuk ya, menjadi konglomerat, gitu. Dia bisa membayari orang untuk berangkat haji. Dan dia sebenarnya juga bisa melakukan perjalanan. Terus ini sampai berangkat haji. Saya tak di rumah saja menjalankan bisnis saya. Ya tidak bisa. Ya, karena dia mampu. Kecuali kalau orang itu sudah tidak lagi mampu. Akhirnya ada yang namanya badal haji. Itu kan khusus bagi mereka yang tidak mempunyai kemampuan untuk menjalankan ibadah haji. Ngerti nggih? Wadaf iddain lan bayar utang. Bayar utang diwakilke ora penak to, Mas. Ora kena ya. Aku ndek utang sih, bayaran sih nganggo duitmu.
Kebuatan kenging niku. Amma rikalane idakana. Nalikane ono. Ya. Apa daf'uddin niku ala jihatin ing atase arah wahidatin kang siji. Lam yahtas mongko ora butuh apa daf'uddin ila niyatin maring niat. Adapun kalau seandainya itu ya, membayar hutang itu arahnya adalah satu. Yang bayar hutang itu, maka yang seperti ini tidak membutuhkan niat. Tapi kalau seandainya dua arahnya, antara dia bayar hutang atau dia bayar gadai, maka harus niat. Paham ya? Wa in kana lamun ana apa dafuddan iku ala jihate ning ngatasi arah loro. Kaman kaya dene wong iku alaihi tetep ing atase man apa alfani 2000. Biadi kang iku kelawan salah suwijine alfani rohnun utawi gadai. Fa ada mongko bayar sapa man alfan ing 1000. Wa qala lan ngucap sapa man ja'altu dadekake sapa ingsun hu ing alaf an alfirohni saking 1000ne gadai. Sudika mongko den benerake sapa man. Jadi kalau seandainya ada kewajiban dia bayar hutang, tapi ada kewajiban dia untuk bayar gadai. Barang digadaikan itu kan nanti ketika ditebus kan sudah barang tentu dia harus membayar toh. Sama tahu gadai? Yo cung, gadekke apa sampean? Peci digadekke yo ora payu. Misalnya ada orang butuh. Rohon kan seperti itu toh. Ada orang butuh, nggak punya uang, terus kemudian dia punya barang sebagai pengikat atau jaminan hutang. Itu kan berarti gadai toh. Ya. Gak ada duit, duwe mesin ketik. Ini zaman dhisik. Kowo ning wong, Mas saya butuh uang 15.000 misalnya gitu. Lah mesin ketik saya gadaikan. Kalau nanti sampai pada jatuh tempo kok saya tidak bisa membayar hutang, maka mesin ketik itu menjadi milik panjenengan. Ya, paham ya? Nah, terus kemudian dalam waktu yang sudah ditentukan orang itu bisa mengembalikan, maka dia kan harus membayar, menebus apa yang digadaikan tadi. Kalau seandainya tidak, maka yang menjadi haknya orang yang menerima gadai itu. Nah, ini ada orang hutang. Dan juga ada orang tanggungan untuk membayar gadai. Contohnya di sini misalnya ada orang mempunyai uang 2.000. Satu untuk bayar hutang, yang satu untuk bayar gadai. Nah kalau seandainya ada orang yang 1.000 ini diniatkan oleh orang itu untuk bayar rohen, ya, maka disahkan pernyataan dari orang yang bayar gadai tersebut. Ngaten nggih. Ya. Harus paham ini. Fa illam yanwi syai'an. Fa illam yanwi mongko lamun ora niat sapa wong syai'an ing suwiji-wiji halat dafi'in dalem nalikane bayar utang. Nggih, nawa nuli niat sapa wong ba'da dalika ing dalem mengkono-mengkone daf' ing dalam sakwise mengkono-mengkono dafudden wa ja'ala lan dadekake sapa wong hu ing dafudden amma saking perkara sa'a kang ngersakake sapa man. Tapi kalau seandainya orang itu tidak niat sesuatu untuk apa saat dia membayar hutang, setelah itu dia niat, ya sudah, berarti tidak diperbolehkan yang seperti itu. Walaisa lan ora ana kaduwe kita apa niatun, niat tata akharu kang ngakhir apa niat andil amali saking amal penggawean. Watasihulan sahapa niat illa kejaba huna ing kene. Jadi ini juga termasuk pengecualian. Paham ya? Kalau untuk halal yang lain nggak boleh itu yang namanya niat kok diakhirkan. Paham niat diakhirkan nih. Bar salat terus lebih aku tak niati saiki udah ora kena. Kecuali ini tadi. Kalau ini tadi kan niatnya apa? Bayar hutang apa bayar gadai. Ya. Setelah orang itu bayar kemudian saat tadi niatnya itu enggak apa-apa. Ya. Jadi intinya adalah amal perbuatan itu tidak boleh kok kemudian diniatkan akhir kecuali perkara ini. Paham ya?
Qaulu sallallahu alaihi wasallam dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam faman mengutahi sapane wong kanat kang ana apa hijratu hijrah iman iku ilallahi maring Allah wa rasuli lan rasuli Allah fa hijratuhu mongko hijrah iman iku ilallahi maring Allah wa rasulihi. Wa man tawi sapane wong kanat kang ana apa hijratu hijrah iman iku li dunya krana donya yusibu kang nggih napa golek ngoten mawon sapa man ha ing donya wimraatin utawa wong wadon yang kihu kang nikahi sapa man ha ing imraah fa hijratuhu mongko utawi hijrah iman iku ilama maring perkara hajara kang hijrah sapa man ilahi maring ma. Ini terus akhirnya jelasake masalah hijrah. Nggih, jadi penting niki dipahami nggih. Penting niki dipahami. Aslul muhajarati. Jadi hijrah itu nanti akan dijelaskan misalnya hijrah sing terus kemudian itu dinilai ibadah kayak apa. Orang misalnya tidak bisa nyaman dalam satu tempat. Apakah kemudian dia disyariatkan untuk meninggalkan tempat itu? Yeah. Itu nanti ada pembahasan lebih detail di dalam syarah ini terkait dengan hijrah-hijrah itu. Ya. Ada hijrah itu modelnya mengikuti Rasul, itu hijrah ketika dari Makkah dan Madinah. Ya. Ada yang mengatakan termasuk hijrah itu adalah ketika para sahabat mengikuti Kanjeng Nabi saat mereka terancam oleh orang-orang musyrik sehingga pergi ke Habasyah. Habasyah itu di Ethiopia. Sampeyan ngerti Ethiopia? Delok peta lah. Sampeyan dunya kok sik dingerteni iki ming Jawa ya to. Engko sampeyan lunga ning Sumatera ana daerah sing apik terus gumun. Iki sing Indonesia to. Nah, angel iki. Ya to mula kudu paling ora iki ndelok peta lho Mas, punya Globo. Napa? Ngerti Globo mboten? Bola dunia. Nah, itu kan iso didelok. Oh, ning kene Jawa. Senajan ndelok ning peta tok. Tapi bahwa ada negara, ada. Ya. Sekali-kali iki ya terus tahu jumlahnya negara sak donya iki ana semene, ngoten. Jadi wawasannya biar luas. Jangan terus kemudian yang diketahui itu cuman Jawa. Jawa saja yang tahu cuman Jawa Tengah. Wah, ini bahaya ya. Jadi kudu punya wawasan yang luas gitu. Ya, biar tahu. Semakin orang itu berkumpul dengan orang dengan berbagai macam budaya itu semakin dia akan toleran. Dia akan tahu ternyata wong ya beda-beda. Wong iki beda-beda. Ya, jadi itu tadi jadi kita akan bahas tentang masalah hijrah. Hijrah itu apa sih sebenarnya? Apakah hijrah itu termasuk dalam pengertian hijrah itu adalah orang asalnya tidak kudungan terus kudungan. Orang yang asalnya syar'i. Jadi ada bepergian itu yang disyariatkan, ada bepergian itu tidak disyariatkan. Entendeu? Maka misalnya orang pergi, ya kan, dengan tujuan untuk mencari rezeki, ini termasuk disyariatkan. Kalau dia memang tidak bisa bekerja di situ, ya keluar. Ya, orang nuntut ilmu di situ tidak ada lembaga pendidikan yang sekolah bandar ira ono perguruan tinggi misalnya gitu. Terus pengen kuliah tapi menang ning bandar ya ora bakal kuliah ora ono perguruan tinggi. Nah, akhirnya terus mudun. Thalabul ilm itu juga termasuk safar atau bepergian yang disyariatkan. Nah, itu nanti akan kita bahas secara luas dalam konteks pembahasan masalah hijrah. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.